Paling enak isi perut lagi nih fams. Kali ini ada bumbu lodehan bandeng keropok dan sate ayam Pak Tua. Dua menu ini jadi unggulan salah satu rumah makan di Semarang, Jawa Tengah. Bandeng keropok adalah kuliner tempo dulu, berasal dari kata kropoan yang berarti kumpul-kumpul. Hidangan bandeng bakar atau goreng dengan sambal petis ini fams biasa tersaji saat kumpul-kumpul. Begitu pula dengan sate ayam fams. Sajian Nusantara yang terinspirasi dari kebab di Timur Tengah sejak dulu juga biasa tersaji saat ada kenduri atau pesta adat warga. Spesial deh dua-duanya. Sop ikan Menara Banten ini berasal dari ujung barat Pulau Jawa. Rasanya segar, makin enak lagi ikan yang dipakai jenis kakatua fams. Ikan dengan nama ilmiah Scarus croissensis ini memiliki warna sisik yang cerah fams. Eits, ikan yang ini bukan termasuk ke dalam ikan hias ya. Daging ikannya lembut banget. Enak deh pokoknya. Fams, ikan kakatua diolah dengan bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, dan bumbu asam. Seperti tomat ataupun perasan jeruk. Kuah sup ikannya jadi lebih segar. Semua bumbu yang sudah dihaluskan direbus dengan air. Kalau kuahnya sudah mendidih, ikan juga bisa masuk tuh. Masak deh sampai matang. Gak perlu waktu lama, daging ikan yang mudah matang tinggal disajikan deh. Kuliner berkuah asam seperti ini paling cocok dikonsumsi di daerah yang panas atau dingin fams. Selain segar, bisa menghangatkan tubuh tuh. Kita geser ke Nusa Tenggara fams. Di sini ada saronco yang menjadi kuliner andalannya. Sajian ini menggunakan bahan baku daging sapi. Rasanya pedas dan asam. Dijamin bisa menggugah selera makan fams. Bukan daging full ya, saronco ini dibuat dari iga sapi. Daging jenis ini tergolong lebih nikmat dan empuk dibandingkan bagian daging lainnya. Sebelum dibuat saronco, iga sapi harus direbus dulu dengan tambahan garam sebagai penambah rasa. Kalau yang bikin segar ada asam jawa fams. Agar rasa segarnya makin nampol, bisa ditambahkan potongan belimbing wuluh fams. Untuk mendapatkan aroma harum, bisa ditambahkan irisan bawang merah dan putih. Cabai juga bisa menciptakan rasa pedas tuh. Jangan lupa daun seledri dan tomat ya. Masak sampai kuahnya mendidih. Aroma harumnya menyeruak fams. Dulu fams, saronco hanya dibuat dengan daging menjangan. Karena menjangan masuk dalam hewan dilindungi, masyarakat setempat menggantinya dengan daging sapi deh. Fams, makanan satu ini cocok banget loh dikonsumsi saat musim penghujan dan cuaca dingin kayak gini. Soalnya bisa memberikan rasa hangat pada tubuh. Beda lagi dengan sop dari ujung timur Pulau Jawa, alias Banyuwangi. Sop yang satu ini memakai daging ayam kampung yang disebut dengan sop ayam kesrut. Hihihi, lucu banget ya namanya. Pitik kesrut ini rasanya didominasi oleh pedas fams. Makanya bisa bikin muka mengkerut kepedasan alias kesrut setelah menyantapnya. Hahaha. Fams, pitik kesrut ini fams memakai bawang-bawangan. Ada juga cabai dan belimbing wuluh. Mantap ya, karena belimbing wuluh bisa bikin rasa peti kesrut lebih segar. Oh iya, masyarakat Banyuwangi emang gemar mengkonsumsi makanan pedas fams. Mereka percaya kuliner pedas bisa menambah selera makan. Ayam kampung yang sudah disuwir selanjutnya direbus ke dalam tungku yang disebut bengahan. Agar rasa yang dihasilkan lebih maksimal enak, ayam kampung dipilih dengan berat sekitar 7,5 ons aja. Berat ayam yang masih tergolong rendah ini dagingnya relatif lebih empuk. Rasanya juga juara banget. Ayam kesrut atau uyah asem bagi masyarakat Banyuwangi dikenal sebagai masakan tradisional khas dari suku Osing fams. Sekarang sih menu ini udah ada loh di warung sederhana sampai hotel berbintang di penjuru Banyuwangi. Cobain deh fams, enak loh. Kalau mau kuliner kekinian, Jakarta memang gudangnya fams. Di kawasan Jakarta Barat ada kedai yang menjual bakmi pelangi. Iya, mie yang dibuat warna-warni biar makin meriah. Hihihi. Tenang, mie warna-warni ini bukan dibuat dari pewarna buatan yang berbahaya kok, tapi pewarna alami dari sayur dan buah-buahan fams.
Nggak cuma sedap dipandang mata dan mengenyangkan perut aja ya. Bakmi pelangi ternyata memiliki segudang manfaat juga. Misalnya, buah naga pada pewarna mie merah ini bisa meningkatkan nafsu makan, fams. Buah naga juga mengandung vitamin B2 dan B1 yang dipercaya bisa menambah nafsu makan, terutama bagi anak-anak tuh. Kalau mie hijau dibuat dari sawi, kandungan klorofilnya bisa membantu metabolisme tubuh manusia. Pastinya bisa membawa oksigen yang dibutuhkan sel di dalam jaringan tubuh. Kalau mie kuning yang terbuat dari wortel, jelas sangat baik untuk kesehatan mata. Wortel juga mengandung antioksidan yang bisa menghambat proses penuaan. Sebenarnya, bahan yang digunakan untuk mie pelangi ini mirip-mirip dengan pembuatan bakmi pada umumnya, fams. Bedanya cuma ada tambahan buah dan sayuran di dalam adonannya. Tapi ingat ya, beberapa sayuran atau buah cukup menggunakan sari buahnya saja, karena seratnya bisa merusak tekstur tepung. Nggak perlu sampai merata kok, alat khusus pembuat mie ini udah bisa membuat adonan mie rata sendirinya. Adonan kemudian ditipiskan untuk mempermudah proses pemotongan menjadi bentuk mie, fams. Saat mie digiling, adonan harus berkali-kali dilumuri dengan tepung sagu agar adonannya tidak lengket. Nah, adonan ini, fams, juga bisa dibentuk jadi kue tiao. Itu tuh sejenis mie yang bentuknya lebih lebar daripada mie biasanya. Eits, jangan lupa, mie direbus dulu, fams. Tuh, masih sama ya kayak penyajian bakmi pada umumnya. Gak lupa tambahkan sayuran dan potongan ayam, biar makin sedap. Hahaha. Ngomongin tentang mie, beda lagi sama kuliner yang berasal dari kota pelajar Yogyakarta. Bukan cuma mie-nya aja yang berwarna, di sini mangkoknya juga warna-warni dan bisa dimakan. Kuliner dengan nama Miago ini kependekan dari mie ayam goreng pangsit, fams. Lucu banget ya. Mengacu pada kesehatan, warna-warni yang digunakan berasal dari pewarna alami, fams. Mulai dari bayam, stroberi, dan bubuk coklat. Kalau yang berwarna oranye ini dibuat dari kulit cabai tuh. Untuk memperkaya rasa mie ayam bisa ditambahkan kecap, minyak sayur, daun bawang, sawi, kuah kaldu ayam, dan sambal. Kalau biasanya mie langsung dicampur dengan bumbu khusus, mie satu ini berbeda dengan mie ayam kebanyakan. Semua bumbunya ditumis langsung dengan mie. Beuh, bumbunya jadi makin meresap tuh. Tinggal susun di atas mangkok pangsit aja. Oh ya, fams, pangsit ini sebetulnya berasal dari Cina dengan nama Chaozi. Si renyah yang sudah ada sejak zaman dinasti Tang ini dulunya hanya direbus dan dimakan dengan sup aja. Tapi sekarang perkembangan pangsit cukup pesat dan dimodifikasi seperti bentuk mangkok. Fams, kalau yang berwarna nggak hanya berasal dari pangsit, siomay ini juga nggak kalah eksis. Siomay umumnya menggunakan daging udang dan ayam yang jadi proteinnya, fams. Ada juga tambahan tepung sagu yang bisa menghasilkan tekstur kenyal. Ngomongin tentang siomay, ternyata kuliner satu ini termasuk ke dalam kerabat dimsum. Siomay yang sudah ada sejak abad ke-10 ini bisa masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Tiongkok yang berdagang di Nusantara. Tinggal dimasukkan ke dalam kulit pangsit deh. Santai, nggak perlu perekat untuk menutup adonan siomay. Tepung sagu yang digunakan memiliki sifat liat alias lengket. Di Solo, Jawa Tengah, ronde bisa ditemukan dalam bentuk kue kekinian kayak gini, fams. Yang namanya kue, fams, jadi harus bikin sponge cake dulu. Kue berpori ini menggunakan tepung terigu, rendah protein, gula pasir, telur, dan mentega cair. Nah, telur dan gula pasir harus dicampurkan lebih dulu ya. Kedua bahan tadi bisa membuat adonan jadi mengembang. Oh iya, harus pakai mixer dengan kecepatan yang tinggi agar hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, tepung dan mentega yang bisa dicampurkan ke dalam adonan. Tinggal dimatangkan selama 25 menit dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius deh. Topping yang digunakan harus berakitan dengan ronde ya, mulai dari pasta kacang, flan vanila, kacang karamel, sampai air jahe loh. Mantap! Ngomongin tentang dawet, minuman khas dari Jawa ini terbuat dari tepung beras. Dawet disajikan lengkap dengan gula merah cair, mutiara, santan, dan biji selasi.
Sepintas, dawet terlihat mirip seperti cendol, fams. Bedanya, dawet ini dibuat dari tepung ketan, sedangkan cendol yang berasal dari Jawa Barat terbuat dari tepung hungkwe. Fams, biasanya dawet disajikan bersama dengan jajanan pasar ala masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah cenil. Cenil juga biasa terbuat dari pati singkong yang disajikan dengan parutan kelapa dan gula merah. Jajanan merakyat yang satu ini ternyata punya banyak manfaat loh. Salah satunya bisa meningkatkan sel darah merah karena mengandung zat besi dan tembaga. Selain itu, bahan yang digunakan untuk cenil bisa memperkuat kepadatan tulang dan otot, fams. Yang berwarna meriah di Manado juga ada nih. Kue dengan bentuk sederhana seperti tempurung kura-kura yang disebut dengan kueku. Jajanan ini terbuat dari tepung ketan yang di dalamnya berisi campuran gula dan kacang hijau. Fams, isi untuk kueku hanya membutuhkan kacang hijau dan pemanis gula merah serta gula pasir. Semuanya direbus sampai teksturnya menjadi bubur. Masaknya agak lama ya, fams, soalnya tekstur kacang hijaunya lumayan keras. Adonan selanjutnya untuk kulitnya yang dibuat dari tepung ketan sebagai bahan baku utama. Kueku memiliki tekstur yang cukup kenyal, makanya zat pati dari tepung ketan cocok banget untuk bikin kue jadi kenyal. Oh iya, fams, warna merah memang jadi warna utama untuk kueku. Maklum, warna merah biasanya jadi warna khas yang digunakan pada ornamen-ornamen khas Tiongkok. Usut punya usut, kue yang satu ini memang berasal dari Tiongkok dengan nama angku kue. Gak heran kalau zaman dulu di Sulawesi memiliki sejarah yang erat dengan Mongolia. Tinggal cetak deh. Adonan kacang hijau dibungkus dengan adonan dari tepung ketan tadi, fams. Tinggal ditekan-tekan dalam cetakan. Ornamen khas yang Tiongkok. Motifnya terlihat mirip tempurung kura-kura, fams. Ada maknanya loh. Dalam kebudayaan masyarakat Tiongkok, kura-kura melambangkan panjang umur dan kemakmuran. Kueku dimatangkan dengan cara dikukus kurang lebih 10-15 menit, fams. Untuk menambah aroma harum, tinggal diberikan alas dari daun pandan deh. Fams, kalau yang jadul-jadul gini sudah pada kenal kan? Yap, sumpia. Kudapan imut ini bentuknya memang mirip banget sama lumpia, fams. Tapi tekstur sumpia cenderung lebih keras dibandingkan dengan lumpia asli Semarang. Hihihi. Selain ukurannya, perbedaan paling mencolok terdapat pada isiannya, fams. Sumpia hanya berisi ebi alias udang kecil-kecil yang sudah dikeringkan. Sementara adonan kulit hanya menggunakan 3 bahan utama, yaitu tepung terigu, garam, dan sedikit air. Fams, untuk membuat kulit sumpia dibutuhkan tenaga khusus. Tuh, lihat aja. Adonan kulit dibuat secara cepat di atas pemanggang yang sudah betul-betul panas. Eits, gak boleh sampai lengah ya, fams. Telat sedikit aja, adonan kulitnya jadi gosong deh. Selanjutnya tinggal si ebi ya. Oh iya, ebi ternyata punya segudang manfaat yang baik untuk tubuh, fams. Ebi banyak mengandung protein dan kalsium yang bagus untuk ketahanan tubuh dan kesehatan tulang. Nah, tinggal digoreng deh. Gak perlu satu-satu untuk menggoreng sumpia, karena ukurannya yang kecil bisa langsung digoreng secara borongan. Hahaha. Minyak yang digunakan untuk menggoreng sumpia harus dipastikan dalam kondisi panas banget, fams. Kalau sudah kering bisa langsung dimakan atau dikemas untuk oleh-oleh deh. Fams, meskipun tampilannya menggoda untuk segera dimakan, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi si cantik satu ini. Soalnya ini tiruan makanan dari sabun untuk keperluan display alias pajangan. Hehehe, jadi bukan bertujuan untuk jahil atau menjebak orang ya. Meskipun terbuat dari sabun, ternyata aroma yang dihasilkan untuk pajangan ini dibuat semirip mungkin dengan makanan aslinya. Misalnya, cupcakes ini dibuat dengan aroma green tea dan strawberry. Nggak heran, sabun ini cocok banget kalau dijadikan souvenir pernikahan, hadiah ulang tahun, kado kelahiran bayi, atau cindera mata. Unik sih. Nah, karena bagian roti cupcakes membutuhkan warna yang cerah, biasanya menggunakan pewarna khusus loh. Tenang, nggak cuma mementingkan estetika saja ya. Bahan-bahan yang digunakan ini bahan terbaik dengan sertifikat internasional. Pantes aja sabun mengandung moisturizer yang bagus banget buat kulit.
Untuk memberikan efek mengembang seperti whipped cream, ada teknik khusus yang harus dilakukan. Hampir sama seperti adonan telur, sabun yang sudah cair dikocok sampai teksturnya mengembang, fams. Kalau bentuknya sudah seperti ini, baru deh bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibentuk seperti cupcakes pada umumnya. Untuk menambah kesan meriah, tinggal ditambahkan sprinkle-nya. Sprinkle ini juga tiruan, yang dibuat dari sabun, fams. Seru ya? Sabun-sabun ini dibanderol dengan harga yang relatif murah, fams, mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah. Semuanya tergantung ukuran dan kerumitan pembuatannya. Beda lagi sama yang satu ini nih. Dekorasi kece-kece ini terbuat dari lilin, fams. Yap, nggak hanya berakhir jadi pajangan doang, tapi bisa untuk menerangi ketika mati lampu kok. Hihihi. Lilin dekoratif ini dibuat oleh salah satu masyarakat kreatif yang berasal dari Jawa Tengah. Bentuknya unik banget, mulai dari bentuk tengkorak, bunga, kelinci, sampai minuman segar. Fams, lilin-lilin ini sebenarnya terbuat dari bahan yang sama seperti pembuatan lilin biasanya. Agar konsumen tidak bosan dengan bentuk lilin yang gitu-gitu aja, dibuatlah lilin dengan beraneka ragam bentuk kayak gini. Fams, lilin dekoratif dibuat dengan cara merebus bahan dasar lilin atau biasa disebut dengan palm wax. Kalau bahan dasar lilinnya sudah mencair, langsung dituang ke dalam cetakan, fams. Nah, cetakan ini menggunakan bahan khusus yang terbuat dari silikon karena punya sifat elastis dan tahan terhadap panas. Bahan lilin yang sudah dicetak kemudian diangin-anginkan sampai teksturnya berubah jadi keras. Nggak butuh waktu lama kok, hanya sekitar 30 menit aja. Tuh, lihat, lilin dekoratifnya sudah jadi deh. Gampang banget ya, fams. Oh iya, ada beberapa konsumen yang menginginkan lilin punya warna yang meriah, fams. Biasanya, lilin yang sudah keras diberikan pewarna cat akrilik. Uniknya lagi, lilin ini memiliki aroma yang sangat harum karena sudah ditambahkan minyak atsiri dan fragrance dalam proses pembuatannya. Usaha lilin dekoratif yang sudah ada sejak tahun 2008 ini dalam sehari bisa membuat lebih dari 1 ton bahan lilin, fams. Pengen ya? Satu lilin ini bisa dibawa pulang dengan merogoh kocek sekitar puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Wisata Gili memang nggak bisa dipisahkan dari keindahan Pulau Lombok, fams. Selain terkenal dengan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Lombok masih punya beberapa gili yang terletak di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Mulai dari Gili Nanggu, Gili Kedis, dan Gili Sudak. Ketiganya masuk di Kabupaten Lombok Barat. Kalau berminat berkunjung ke gili-gili tersebut, wisatawan bisa menyewa perahu mesin dari kawasan Batu Kijuk. Nggak mahal kok. Untuk mencapai ketiga gili hanya dibanderol sekitar Rp700.000 dengan kapasitas kapal kurang lebih 10 orang. Yang pertama ada Gili Nangu, fams. Dari Batu Kijuk bisa ditempuh perjalanan kurang lebih 20 menit. Gili ini tergolong memang relatif lebih sepi dibandingkan dengan Gili Trawangan, fams. Cocok banget deh buat yang suka keheningan untuk bisa menikmati pantai. Serunya lagi, keindahan alam bawah laut di sekitar Gili Nangu cantik banget. Nggak perlu menyelam kok, hanya beberapa meter dari permukaan air sudah terlihat ikan-ikan yang berenang beserta biota laut lainnya, fams. Fams, dalam Kamus Bahasa Indonesia, gili artinya tambak, tanggul, atau pematang, fams. Tapi kalau dalam bahasa Lombok, gili bisa bermakna suatu daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai atau pulau. Selanjutnya ada Gili Kedis, fams. Di antara ketiga pulau yang dikunjungi, pulau ini berukuran paling kecil. Sisi kanan dan kirinya hanya berukuran nggak lebih dari 100 meter saja. Tapi kalau ngomongin pemandangan, nggak kalah cantik kok. Yang terakhir ada Gili Sudak, fams. Karena ombaknya yang cukup tenang, wisatawan bisa menyewa kano untuk berkeliling gili. Ada juga loh yang memilih snorkeling untuk menikmati pemandangan bawah laut. Wah, ikan-ikannya bersahabat banget nih, fams. Di Gili ini, fams, wisatawan biasanya menghabiskan waktu sambil menikmati makan siang. Maklum, dari ketiga Gili, Gili Sudak punya banyak spot untuk berteduh. Hihihi.
Keren ya tayangan hari ini. Udah nggak sabar pengen beranjak dan keluar rumah dong. Ayo pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Biar pandemi ini cepat selesai. Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!